Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 dengan saya Jessica Cynthia Frila Hutapea dengan NIM 2408530. Saya Bojan Chandra Ismail dengan NIM 2409531. Akan menjelaskan presentasi standar sistem PLTS dengan mata kuliah dasar instalasi kelistrikan energi terbarukan dan dengan dosen pengampu Pamukni. Jadi di sini kami akan menjelaskan standar sistem PLTS berdasarkan EIC IC 62548 yang membahas desain dan instalasi sistem PV. Habis itu IC 61730 yang membahas keselamatan modul surya. Selanjutnya ada SNI modul surya itu sebagai standar nasional di Indonesia. Selanjutnya ada PUIL yang mengatur instalasi listrik pada bangunan. Jadi, dengan kita mengikuti standar ini, sistem PLTS itu diharapkan dapat dirancang agar lebih aman, andal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Next. Baik, jadi di sini untuk pendahuluannya, PLTS itu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem listrik konvensional. Pada panel surya, itu menghasilkan listrik dalam bentuk arus DC dengan tegangan yang cukup tinggi, bahkan bisa 1000 sampai 1500 volt. Selain itu, panel surya akan terus menghasilkan listrik selama masih ada cahaya matahari. Nah, hal inilah yang menyebabkan beberapa risiko seperti satu, sengatan listrik, dua, kebakaran akibat busur listrik, tiga, kerusakan peralatan akibat petir. Maka dari itu, diperlukannya standar untuk memastikan sistem PLTS itu dirancang dengan baik dan dipasang dengan aman. Next. Selanjutnya ada IC 61730 tentang PP Module Safety Qualification. IC 61730 adalah standar yang mengatur tentang keselamatan modul surya. Standar ini memastikan bahwa modul surya yang diproduksi telah memenuhi persyaratan keamanan sebelum digunakan pada sistem LTS. Beberapa aspek yang diatur antara lain, yang pertama, proteksi terhadap sengatan listrik. Modul harus memiliki isolasi yang baik sehingga tidak membahayakan pengguna. Dan yang kedua, maksimum sistem voltage. Modul biasanya memiliki batas tegangan sistem maksimum seperti 1000 volt atau 1500 volt. Modul tidak boleh digunakan pada sistem yang melebihi batas tersebut. Dan yang ketiga, pengujian keselamatan. Sebelum dipasarkan, modul harus melewati beberapa pengujian seperti uji tegangan tinggi, uji kebocoran arus, uji ketahanan api, dan uji beban mekanis. Dengan pengujian tersebut, modul yang digunakan pada sistem PLTS sudah dipastikan aman. Selanjutnya ada IC 62548 tentang Design Requirement for PV Array. IC 62548 merupakan standar yang mengatur desain dan instalasi dalam sistem PP, khususnya pada sisi DC. Standar ini menjelaskan bagaimana panel surya disusun dan bagaimana sistem proteksi harus dirancang. Panel surya dapat disusun dalam dua konfigurasi. Yang pertama itu seri untuk meningkatkan tegangan, dan yang kedua paralel untuk meningkatkan arus. Selain itu, standar ini juga mengatur perhitungan tegangan maksimum yang dapat terjadi pada sistem, terutama saat suhu rendah karena tegangan panel bisa meningkat. Standar ini juga menjelaskan bagaimana menentukan ukuran kabel serta perangkat proteksi agar sistem dapat bekerja dengan aman. Baik, di sini ada standar pemasangan modul. Pemasangan modul surya itu harus memperhatikan aspek mekanis dan kelistrikan. Jadi, itu ada empat. Yang pertama, itu ada struktur mekanis. Nah, struktur ini tuh harus kuat dan harus tahan korosi, serta mampu menahan beban angin.
Yang kedua ada ventilasi dan temperatur. Nah, panel surya itu tidak boleh dipasang terlalu rapat dengan atap. Karena apa? Karena dapat menyebabkan panas berlebihan atau overheating. Selanjutnya yang ketiga ada instalasi kabel DC. Nah, kabel yang digunakan juga harus kabel yang khusus untuk sistem PV. Karena kabel yang digunakan itu harus tahan terhadap sinar UV serta suhu tinggi. Selanjutnya ada 4, label dan dokumentasi. Sistem sistem juga harus memiliki label peringatan seperti warning DC voltage agar teknisi itu ada label dan dokumentasi. Jadi, sistem juga harus memiliki label peringatan seperti warning DC voltage agar teknisi mengetahui adanya tegangan DC pada sistem. Next. Selanjutnya ada analisis proteksi DC. Pada sistem PLTS, listrik yang dihasilkan panel adalah arus DC. Arus DC memiliki karakteristik berbeda dengan arus AC. Salah satu perbedaannya adalah arus DC tidak memiliki zero crossing, yaitu titik di mana arus melewati nol seperti pada arus AC. Akibatnya, jika terjadi percikan listrik atau busur api, maka busur api tersebut lebih sulit padam dibandingkan pada sistem AC. Karena itu, diperlukan proteksi khusus pada sisi DC. Perhitungan arus desain terdapat rumus E-design sama dengan 1,25 kali ISC. Penjelasannya, arus desain dihitung dari arus hubung singkat panel dikalikan faktor keamanan sebesar 1,25. Nilai ini digunakan untuk menentukan yang pertama rating fuse dan ukuran kabel. Tujuannya agar kabel dan perangkat proteksi tidak mengalami overheating. Nah, yang kedua ada proteksi arus lebih. Jika terdapat lebih dari 3 string panel paralel, maka wajib menggunakan proteksi arus lebih seperti string fuse dan DC circuit breaker. Tujuannya untuk mencegah reverse current dan overheating. Nah, pada gambar di bawah ada contoh pemasangan perangkat proteksi DC seperti fuse dan DC isolator pada sistem panel surya. Fuse berfungsi melindungi sistem dari arus berlebih, sedangkan DC isolator digunakan untuk memutus arus saat perawatan. Nah, selanjutnya ada proteksi arc fault. Arc fault adalah percikan listrik yang terjadi ketika arus melompat melalui darah akibat sambungan yang tidak sempurna. Pada sistem PLTS, arc fault dapat terjadi karena konektor panel yang longgar, isolasi kabel yang rusak, dan kabel yang terkelupas. Resikonya dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan inverter. Solusinya untuk mengatasi hal ini digunakan Arc Fault Circuit Interrupter atau EFC. Perangkat ini mampu mendeteksi pola busur listrik dan secara otomatis memutus arus ketika arc fault terdeteksi. Nah, contoh dari bendanya itu ada di sebelah kanan bawah, itu APSI. Nah, di gambar sebelah kiri ada parallel arc dan series arc. Series arc terjadi karena sambungan kabel yang longgar, sedangkan untuk parallel arc terjadi karena hubungan pendek antara dua kabel. Baik, jadi di sini ada proteksi petir dan SPD. Karena panel surya itu biasanya dipasang di atap bangunan dan memiliki struktur logam yang luas. Jadi sistem PLTS ini cukup rentan terhadap sambaran petir. Jadi untuk kita melindungi bangunan dan peralatan lainnya itu digunakanlah Lightning Protection System atau LPS. Lalu di sini LPS itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada air terminal, yaitu penangkal petir yang dipasang di bagian paling atas bangunan. Yang kedua, ada daun konduktor, itu konduktor yang menyalurkan arus petir. Selanjutnya, ada grounding electrode, yaitu sistem perbumian untuk membuang arus petir ke tanah. Lalu di sini LPS ini ada fungsinya
yaitu menangkap sambaran petir, menyalurkan arus ke tanah, dan mengurangi resiko kebakaran. Lalu di sini ada gambar, walaupun di sini ada gambar apa bentuknya berbeda, tapi penangkal petir ini tuh tetap sama fungsinya, yaitu sama-sama menangkap sambaran petir gitu. Eh, jadi nggak masalah kalau misalkan mau pakai model yang apa aja, penting sama-sama. Selanjutnya, nah lalu selain sambaran langsung, petir itu juga bisa menyebabkan lonjakan tegangan pada kabel listrik yang diakibatkan oleh induksi elektromagnetik. Jadi, lonjakan tegangan ini tuh dapat merusak inverter dan peralatan elektronik lainnya. Untuk melindungi sistem dari lonjakan ini, kita memerlukan SPD atau Surge Protective Device. Pemasangan di dekat inverter biasanya itu pada businya. Setelah itu, SPD ini ada dua jenis, yaitu SPD tipe satu digunakan jika benar memiliki sistem tangkal petir. Ya, SPD tipe 2 gunakan pada sistem PV umum. Nah, lalu di sini juga ada gambarnya. Ini gambar perangkat SPD-nya. Itu ini tuh dipasang pada panel listrik untuk melindungi sistem dari lonjakan tegangan. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau LPS itu dia itu proteksi fisik sambaran langsungnya. Kalau SPD itu proteksi lonjakan tegangan di kabelnya. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada grounding dan bonding. Grounding merupakan sistem pembumian yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan instalasi listrik. Pada sistem PLTS, semua frame modul dan struktur logam harus dihubungkan ke sistem grounding. Fungsi grounding yaitu mengurangi tegangan sentuh, mengalirkan arus gangguan ke tanah, dan mendukung kinerja SPD. Pada gambar di bawah ditunjukkan perbedaan antara grounding, earthing, dan bonding. Grounding menghubungkan sistem listrik ke tanah, sedangkan bonding menyatukan bagian logam agar memiliki potensial listrik yang sama. Selanjutnya ada persyaratan inverter grid tie. Inverter grid tie adalah inverter yang menghubungkan sistem PLTS dengan jaringan listrik PLN. Karena terhubung langsung dengan jaringan, inverter harus memiliki beberapa sistem proteksi. Salah satunya adalah anti-sliding protection. Jika jaringan PLN mengalami pemadaman, maka inverter harus otomatis berhenti bekerja agar tidak membahayakan teknisi yang sedang memperbaiki jaringan. Selain itu, inverter juga harus memiliki proteksi tegangan dan frekuensi untuk menjaga kestabilan sistem. Selanjutnya di sini ada SNI modul surya. Jadi SNI ini merupakan standar nasional yang harus mengacu pada standar HIC. Juga wajib untuk produk yang beredar di Indonesia, juga menjamin mutu dan keselamatan produk, dan mendukung kesesuaian dengan kondisi iklim tropis. Jadi SNI ini sangat penting ya, karena di SNI ini memastikan aspek legal dan kualitas nasional terpenuhi. Jadi kita harus memastikan modul yang dipakai itu sudah ada sertifikat SNI-nya dan sudah lulus uji lembaga resmi. Seperti itu. Next. Lalu di sini ada PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik. Jadi PUIL pada PLTS itu juga mempunyai kontribusinya. Nah, itu tuh mengatur satu sistem grounding, dua proteksi arus lebih, tiga proteksi hubungan singkat, empat integrasi ke jaringan PLN, lima penempatan panel dan inverter, enam penggunaan MCB dan RCD. Nah, karena si PLTS ini merupakan bagian dari instalasi listrik bangunan, sehingga si PLTS ini harus memenuhi dan wajib memenuhi PUIL seperti itu. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar sangat penting dalam sistem PLTS.
IC 61730 memastikan modul surya aman digunakan. Sedangkan IC 62548 mengatur desain dan instalasi sistem PP. Selain itu, proteksi DC, proteksi petir, dan sistem grounding merupakan komponen penting untuk menjaga keselamatan sistem. Dengan mengikuti standar SNI dan PUIL, sistem PLTS dapat beroperasi dengan aman dan sesuai regulasi. Oke, baik. Di sini ada referensinya. Jadi untuk kita membuat modulan PPT ini, kita memakai sumber yang tertera di sini. Itu ada 5 sumber. eh itu ada kami taruh linknya karena hmm, kami taruh linknya. Habis itu ada kayak nama PDF-nya juga. Jadi kita berdasarkan sumber itu. Next. Oke, baik. Untuk nanti link YouTube-nya kita kumpulin di Drive-nya. Bakalan kita taruh link YouTube ini. Gitu, Pak. Jadi, sekian dari kami, kelompok 9. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dengar stop recording nggak?